Hai, namaku Evelyn, umurku 42 tahun, aku seorang ibu, istri, dan seseorang yang tidak pernah menyangka akan kehilangan dirinya sendiri dengan cara yang begitu sunyi dan menyakitkan. Bagaimana hari yang sederhana di pantai bersama putraku berubah menjadi pilihan yang tidak bisa kuambil kembali. Bagaimana kesepian berubah menjadi sesuatu yang hampir tidak kau sadari, hingga semuanya terlambat. Jika kau pernah merasa tidak terlihat, jika kau pernah bertanya-tanya bagaimana hati bisa hancur tanpa suara, tetaplah bersamaku, dengarkan ceritaku, dan beritahu aku jika kau pernah menghadapi batasan emosional yang belum kau siapkan. Bagikan pemikiranmu di kolom komentar di saluran ini. Aku ingin mendengar perspektifmu. Sudah 2 tahun sejak semua hal dalam hidup saya mulai berubah. Saya Evelyn, saya berusia 42 tahun, saya seorang istri, seorang ibu, dan perlahan-lahan seorang wanita yang telah melupakan dirinya sendiri. Pernikahan saya dengan David, suami saya, dulunya adalah mimpi sederhana yang saya hargai. Setelah lebih dari 15 tahun bersama, kami membangun rumah yang damai dan membesarkan 2 anak yang luar biasa. Lukas, 16 tahun, dan Ella, putri kecil kami yang tawanya memenuhi rumah. Dari luar, orang-orang akan berkata saya memiliki segalanya, tetapi ada kekosongan yang tidak dapat diukur oleh mata orang lain. David makin sibuk dengan pekerjaan, rapat yang terlambat, perjalanan bisnis yang panjang, permintaan maaf yang tergesa-gesa. Awalnya, saya meyakinkan diri sendiri bahwa dia melakukan semuanya demi keluarga. Tetapi seiring berjalannya waktu, jaminan-jaminan ini tidak lagi meredakan kekosongan yang tumbuh dalam diri saya. David sering tidak hadir di acara makan malam. Saat dia di rumah, dia hanya akan melirik makanan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan biasa. Apakah kamu sudah menyelesaikan pekerjaan rumahmu? Aku harus berangkat pagi besok. Saya menjadi bayangan yang diam, menyatukan keluarga yang nyaris tidak menyadari kehadiran saya. Banyak malam, saya duduk sendirian di ruang tamu yang gelap, mendengarkan detak jam, bertanya pada diri sendiri, apakah dia masih melihatku? Terkadang saya melihat David tidur di samping saya. Cahaya redup dari lampu tidur menyorot garis-garis halus di sekitar matanya. Dia telah berubah, dan mungkin saya juga. Tak seorang pun dari kami mengulurkan tangan untuk menyentuh, atau mendengarkan, atau bahkan saling memandang seperti dulu. Saya perlahan belajar untuk bersabar. Saya terus tersenyum saat mengantar Ella ke sekolah. Saya mengawasi rumah karena kebiasaan. Saya masih berbicara dengan Lukas pada hari-hari ketika dia siap untuk membuka diri. Tetapi potongan-potongan kecil perlahan pecah di dalam diri saya. Saya pernah percaya bahwa saya cukup kuat untuk hidup dengan pengabaian ini. Sampai suatu pagi David buru-buru mengemasi barang bawaannya dan meninggalkan kata-kata yang sudah tidak asing lagi. Maaf, saya harus melakukan perjalanan bisnis yang tak terduga, dan Anda tahu bagaimana biasanya. Saya hanya mengangguk dalam diam, menelan kepahitan yang naik di tenggorokan saya. Hari itu, saya memutuskan untuk mengajak Lukas ke pantai, sebuah rencana yang awalnya ditujukan untuk seluruh keluarga, tetapi sekarang hanya kami berdua. Saya pikir angin laut dan sinar matahari akan membantu saya melupakan kekosongan, tetapi saya salah. Di sanalah, di atas pasir putih, di bawah terik matahari, saya mulai menghadapi retakan dalam diri saya, retakan yang selama bertahun-tahun pura-pura tidak saya sadari. Pagi itu, langit tampak cerah. Sebuah koper kecil dikemas dengan hati-hati di bagasi mobil, dan Ella berkicau kepada saya dan saudara laki-lakinya sebelum berangkat mengunjungi nenek. Saat itu, hanya ada Lukas dan saya. Perjalanan ke pantai yang dulu saya harapkan akan menjadi kesempatan untuk mendekatkan keluarga, tetapi David sibuk seperti biasa. Kita masih akan pergi ke rumah ibu?
Tanya Lukas. Ada campuran antara antisipasi dan keraguan di matanya. Saya tersenyum, menyembunyikan rasa sakit yang tumbuh di dada saya. Tentu saja, manis, kataku lembut sambil menepuk bahu Lukas. Sepanjang perjalanan ke pantai, Lukas duduk di sebelahku dengan headphone-nya, menatap keluar jendela. Ada tanda-tanda kedewasaan di wajahnya yang belum pernah kusadari sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, aku begitu disibukkan dengan kekhawatiran tentang David, begitu sibuk menanggung kekosongan yang semakin besar, hingga aku lupa betapa cepatnya anak laki-lakiku tumbuh. Ada sedikit kecanggungan di antara kami, ketidakakraban, seolah-olah kami berdua dengan hati-hati mencoba menemukan kembali ritme ibu anak yang lama. Aku menatap Lukas, dan gelombang kelembutan membasahi dadaku. Anakku, dia sudah begitu tinggi, sebagian dari diriku ingin memecah kesunyian, menanyakan kepadanya 100 pertanyaan tentang sekolah, tentang teman-temannya, semua yang ada di dalam hatinya yang sedang tumbuh. Tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokanku. Saat kami tiba di pantai, sinar matahari keemasan membentang di atas pasir seperti karpet yang berkilauan. Angin asin membelai pipiku, berbisik, "Lepaskan, lupakan kesedihan." Lukas segera menyiapkan payung pantai kecil dan meletakkan handuk di atas pasir. Aku tersenyum padanya, hatiku dipenuhi campuran pahit manis antara cinta dan penyesalan. Mungkin hari ini saja aku akan membiarkan diriku melupakan segalanya. Aku bersandar di handuk, memejamkan mata, dan membiarkan sinar matahari yang hangat membasahi tubuhku yang lelah. Sebuah suara dalam diriku berbisik, "Nikmatilah, Evelyn, sekali ini saja." Lukas duduk di sebelahku, bermain pasir, sesekali mencuri pandang ke arahku. Jarak di antara kami saat itu begitu dekat, namun entah mengapa masih sangat jauh. Aku pikir perjalanan ini hanya pelarian dari dinginnya David, tetapi kemudian aku tidak tahu bahwa di sini, di bawah terik matahari dan suara ombak yang menenangkan, garis tipis antara kesepian dan kesedihan yang tenang akan mulai memudar. Sinar matahari melembut, mewarnai pantai berpasir dengan rona keemasan seperti madu. Aku dengan hati-hati membalikkan tubuhku di atas handuk panjang, merasakan angin laut yang asin membelai kulitku. "Lukas, bisakah kau membantuku mengoleskan tabir surya?" Aku berbicara pelan, tanpa berpikir, karena punggungku mulai terasa perih, dan di pantai yang luas ini hanya ada kami berdua. Lukas, putraku yang berusia 16 tahun, dengan mata coklat tua dan rambut acak-acakan alami, ragu sejenak lalu mengangguk. "Ya Bu," jawabnya pelan. Aku berbaring tengkurap, menyibakkan rambutku ke satu sisi, memperlihatkan punggungku yang telanjang ke sinar matahari yang lembut. Lukas mengambil krim itu. Jari-jarinya yang kikuk mengoleskan lapisan tipis ke bahuku. Langkah pertamanya lambat dan hati-hati, sedemikian rupa sehingga aku tidak bisa menahan tawa kecil. Aku menenangkan diri, masih menjaga nada suara yang lembut. Lukas tersenyum canggung, lalu mengikutinya. Tangannya hangat, sedikit gemetar, tetapi pada saat yang sama sangat hati-hati. Aku memejamkan mata, membiarkan diriku rileks, menikmati perawatan yang polos ini, dan kemudian Lukas ragu-ragu dengan canggung, jelas merasa tidak nyaman, tidak tahu bagaimana cara mengoleskan tabir surya. Lukas dengan canggung mengoleskan tabir surya di bahuku, dengan hati-hati menghindari area yang terlalu rendah dengan menghormati batas-batasnya. Aku terdiam sesaat, sebagian diriku berteriak, "Hentikan, Evelyn!" Namun, bagian lain, bagian lemah yang selama ini kusembunyikan selama bertahun-tahun, mendambakan kelembutan ini hingga putus asa. Lukas terdiam, seolah menunggu reaksi. Aku membuka mataku dan menatap matanya. Mata itu bukan lagi mata seorang anak kecil yang membutuhkan perlindungan, melainkan mata seorang anak yang ingin tahu, mendambakan kepercayaan. Aku tidak berkata apa-apa.
Aku juga tidak bangun, hanya berbaring di sana dalam diam, membiarkan momen ini menggantung di antara mereka berdua, rapuh, berbahaya, dan tak bernama. Angin laut masih bertiup, ombak masih menghantam pantai secara teratur. Tetapi di dalam diriku, celah kecil telah terbuka lebar, dan aku dan Evelyn, istri tua dari seorang pria yang selalu absen, menyadari bahwa aku berdiri di garis yang rapuh antara kebutuhan emosional dan tanggung jawab keluarga, dan dari situ aku tahu bahwa segalanya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, suasana di rumah terasa sangat sunyi. Lukas pergi ke kamarnya lebih awal, dan aku mondar-mandir di antara ruang tamu dan dapur tanpa tahu harus berbuat apa, kecuali terus-menerus mencuci tangan dan membersihkan diri. Aku terus memikirkan sikap hati-hati Lukas. Kebaikannya yang canggung mengingatkanku betapa jauhnya jarak kami. Setiap kali aku memejamkan mata, aku dapat dengan jelas merasakan telapak tangannya meluncur di kulitku seperti tanda yang tak terhapuskan. Aku menyalahkan diriku sendiri. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa itu hanya kecelakaan, momen kesepian dan kelelahan yang singkat, tetapi jauh di lubuk hatiku. Aku tahu aku tidak dapat menghentikannya. Saat jam mendekati tengah malam, aku duduk di sofa. Cahaya kuning redup dengan lembut menyinari dinding yang sunyi. Aku bertanya-tanya apa yang harus kulakukan ketika suara langkah kaki merayap datang dari tangga. Lukas muncul di ambang pintu dengan kaos longgar dan celana olahraga. Cahaya redup membuat wajahnya setengah cerah, setengah gelap, semakin menekankan campuran kebingungan dan tekad. "Bu, apakah ibu belum tidur?" bisik Lukas. Aku tercengang. "Tidak, Ibu, aku tidak bisa tidur." Ia tak berani mendekat, lalu duduk tak jauh dariku. Tak seorang pun berkata apa-apa lagi, hanya detak jam berirama dan hembusan lembut kabut malam musim semi di luar jendela yang menatapku. Tatapan itu tak lagi riang seperti sebelumnya. Tatapan itu mencari sesuatu yang lebih rumit. Aku berpaling, telapak tanganku mengepal erat. "Kau harus tidur, Lukas. Kau harus tidur, Lukas." Aku berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Tetapi alih-alih bangkit, ia berbisik, "Ibu tahu ada yang berbeda hari ini, kan?" Aku memejamkan mata rapat-rapat. Jangan tanya, jangan suruh ibu mengatakannya. Tetapi ia bersikeras, dengan hati-hati tetapi penuh tekad, mengucapkan setiap kata, "Ibu tidak ingin kau merasa sendirian lagi." Aku membuka mata dan menangkap tatapan itu, tatapan yang membuat hatiku terkepal karena takut dan kerentanan emosional yang dalam, yang tak pernah kuakui pada diriku sendiri. Lukas diam-diam meyakinkanku, duduk di sampingku dan membuat gerakan kecil, tetapi cukup untuk mengguncang seluruh pikiranku. Ya Tuhan, aku terlambat dan lemah. Kami saling memandang sejenak, lalu aku berdiri tiba-tiba, hampir berlari ke tangga. "Selamat malam, anakku," kataku dengan suara gemetar, tidak berani berbalik ke belakangku. Lukas tidak berkata apa-apa, hanya keheningan yang berat, keheningan yang pekat, menandakan bahwa batas rapuh di antara kami telah retak lagi. Kupikir mulai sekarang, setiap keheningan dan pandangan di antara kami akan dipenuhi dengan rasa sakit yang tak terucapkan dan kesalahpahaman, menekankan keterasingan kita bersama. Tidak peduli seberapa acaknya keinginan itu. Semua ini mengandung kekuatan yang tidak dapat dipahami yang sulit kutolak. Aku menutup pintu di belakangku dan bersandar pada kayu yang dingin. Kegelapan di ruangan itu tampak menebal, menyelimutiku dalam kecemasan yang tak bernama. Aku terengah-engah, seolah-olah aku baru saja melarikan diri dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diriku sendiri. Dalam cerita ini, tidak ada orang lain yang kecil, baik aku maupun Lukas. Aku ambruk di tempat tidur,
Mataku terbuka lebar dalam kegelapan. Semua yang pernah ku percayai tentang tugas perkawinan, peran sebagai ibu, runtuh di dalam diriku, sepotong demi sepotong. Interaksi kami telah menjadi rumit dan rumit secara emosional, penuh dengan kebingungan. Aku menutup mataku mencoba untuk menepis perasaan itu, tapi kenangan hari itu di pantai saat Lukas pertama kali memberikan perhatian, tulusnya tetap bersamaku mengingatkanku betapa aku sangat merindukan hubungan emosional itu. Semua menyerbu dalam diriku tanpa henti. Ada ketukan lembut. Aku tidak perlu membuka mataku untuk tahu siapa itu. Aku berbaring diam, berpura-pura tidur, berharap Lukas akan pergi, tapi pintu berderit, dan aku mendengar suara kaki telanjang memasuki ruangan. Tempat tidur sedikit miring saat dia duduk di tepi keheningan menyelimuti kami, lagi mendorong indraku hingga batas bom. Suara Lukas seperti suara kuda, seolah-olah dia sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Dia berbalik panik, menarik selimut lebih tinggi perisai rapuh di antara kami. Lukas, kamu harus kembali ke kamarmu. Aku berbisik dengan suaraku yang gemetar dan terengah-engah. Sebentar lagi dia berbisik hampir memohon biarkan aku tinggal di sini. Aku menggelengkan kepalaku, air mataku mengalir tak berdaya. Tidak, kita tidak bisa. Ini adalah kesalahan. Kesalahan Luke. Tapi dia menyentuhku, tidak membuatku melakukan apapun. Dia hanya duduk di sana sebagai pengingat hidup akan kekosongan yang telah kucoba kubur selama bertahun-tahun. Bu, kau tahu? Lukas berkata lirih, suaranya bergetar. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih sedih daripadamu. Aku mengepalkan tanganku di bawah selimut, tidak berbicara lagi karena rasa sakit yang kurasakan. Aku bahkan tidak ingin mengakuinya pada diriku sendiri. Kau menghabiskan seluruh hidupmu untuk orang lain. Lukas terus berbicara pada dirinya sendiri, tetapi siapapun yang menghabiskan hidupnya untuk melihatmu. Aku menangis terseduh-seduh, isak tangisku memecah ruangan yang gelap. Aku membenci diriku sendiri karena begitu lemah. Aku membenci bagian diriku yang ingin berpegangan pada kehangatan yang langka ini. Lukas, kau harus pergi. Aku terisak. Tolong. Dia berdiri perlahan, seolah-olah setiap langkah membebaninya sebelum dia pergi. Lukas berhenti di pintu. Maafkan aku, katanya bahwa dia membuatmu merasa bersalah hanya karena dicintai. Pintu ada di belakangnya, tertutup, dan aku sendirian dalam kegelapan lagi, menghadapi badai terburuk dari semua badai di dalam diriku. Keesokan paginya, sinar matahari mengalir melalui tirai, tetapi aku masih tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk bangun dari tempat tidur. Aku tidak tidur sepanjang malam. Segala sesuatu di dalam diriku kusut, seperti bola benang, kusut yang tidak akan pernah bisa diurai. Aku mendengar suara piring yang berdenting dari dapur. Lukas sedang membuat sarapan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aku duduk, membenamkan wajahku di tubuhku yang gemetar. Tangan, bagaimana mungkin kita bisa kembali seperti semula? Bagaimana mungkin aku bisa menatap mata Lukas, menatap mata David, menatap mata Ella saat aku melewati batas yang tidak bisa kembali? Aku memaksakan diri untuk berdiri. Setiap langkah terasa seperti batu yang berat. Di cermin, aku melihat seorang wanita berusia 42 tahun, tetapi matanya berat, seolah-olah telah menunggu sepanjang hidupnya, berkorban, dan akhirnya runtuh. Aku menuju ke dapur di mana udara dipenuhi aroma roti panggang dan kopi. Lukas menoleh ke arahku dan tersenyum lembut dan hangat. Begitu lembutnya hingga aku harus memalingkan muka untuk menyembunyikan kepanikan yang muncul dalam diriku. Selamat pagi, Ibu. Sapanya seakan-akan kejadian tadi malam tidak pernah terjadi. Aku menggenggam secangkir kopi panas di tanganku, memegangnya sendiri seolah-olah itu adalah sesuatu yang belum tersentuh. Selamat pagi, jawabku, suaraku begitu lemah hingga nyaris tak terdengar. Kami sarapan dalam diam.
Setiap gerakan, setiap tatapan mata yang sembunyi-sembunyi tampak penuh duri menusukku. Lukas berbeda. Dia tenang, hampir tentram, seolah-olah dia tidak merasa takut maupun menyesal. Ini membuatku semakin kesal. Bagaimana mungkin seorang anak muda tetap tenang setelah melakukan kesalahan yang membuatku, sebagai orang dewasa, tidak bisa berhenti menyiksa diri? Saat aku sedang membersihkan piring setelah sarapan, Lukas berdiri dan mendekat. Kedekatannya membuatku terpaku di tempat. "Bu," katanya dengan nada yang dalam dan hangat yang belum pernah kudengar sebelumnya. "Aku tahu ibu takut." Aku menggenggam piring di tanganku lebih erat. "Tidak, Lukas, jangan takut," bisikku sambil menggelengkan kepala. Dia tidak menyentuhku, dia hanya berdiri di sana, sabar namun tak tergoyahkan. "Aku hanya ingin kau tahu," lanjut Lukas, tatapannya menembus setiap dinding yang kucoba bangun. "Aku tidak akan memaksamu, aku tidak akan melakukan apapun yang kau..." Aku berpaling, tak sanggup menahan tatapan itu. Hatiku hancur. Selama bertahun-tahun, aku mendambakan seseorang untuk benar-benar melihatku, mendengarkanku, menyentuhku, bukan sebagai istri yang cantik atau ibu yang sempurna, tetapi sebagai diriku sendiri. Evelyn, seseorang yang mencoba menemukan dirinya lagi. Berapa harga yang harus dibayar untuk dilihat? Apakah itu beban yang sanggup kutanggung? "Lebih baik kau keluar dan bermain saja," kataku dengan suara gemetar agar aku bisa pergi. Lukas terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Aku mengerti," katanya dan berbalik. Saat sosoknya menghilang di balik pintu, aku terduduk di meja yang dingin, air mata mengalir di wajahku. Aku kehilangan sedikit kedamaian yang tersisa dalam diriku, dan aku tahu, sejak saat itu setiap hari tidak akan pernah terasa normal lagi. Hari itu, rumah itu sunyi senyap. David masih sibuk di kantor. Ella sedang berada di rumah seorang teman, hanya menyisakan Lukas dan aku. Masing-masing menempati sudut yang berbeda seperti orang asing yang terjebak dalam cerita yang melenceng. Aku mencoba menyibukkan diri, berharap bahwa gangguan itu akan meredakan ketegangan yang terus-menerus menggerogotiku dari dalam. Aku membersihkan meja, menata ulang buku-buku, bahkan mencabut rumput liar di taman. Tetapi tidak ada yang bisa membuatku melupakan cara Lukas menatapku pagi itu. Pandangan itu bukan sekadar kesedihan masa muda, ada sesuatu yang lebih dalam. Kepercayaan, pengertian, dan kesepian yang mencerminkan diriku sendiri. Saat matahari terbenam, rumah itu tampak tertutup debu halus dari hal-hal yang tak terucapkan. Aku sedang berada di dapur, sibuk menyiapkan makan malam yang tak seorang pun minta. Ketika ku dengar langkah kaki pelan mendekat. Lukas. Aku tak menoleh, tetapi aku tahu dia berdiri tepat di belakangku. Terlalu dekat, terlalu kuat, seperti api yang tak berani kusentuh, tetapi juga tak bisa kuhindari. Aku menarik napas dalam-dalam. "Ella akan segera pulang," kataku sambil menjaga suaraku tetap tenang. Lukas tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, aku merasakan napasnya yang hangat menyentuh tengkukku, membuatku menggigil. "Aku tahu," jawabnya, suaranya anehnya dalam dan kasar. Aku berbalik, bertekad untuk mengakhiri ini untuk selamanya, tetapi saat aku menghadapinya, semua kata-kata yang telah kusiapkan menguap. Lukas menatapku, tidak menyembunyikan apapun, tidak takut, tidak ragu-ragu, hanya ketulusan yang mentah dan menyesakan. "Kau tak perlu berpura-pura kuat di hadapanku," katanya perlahan. "Aku melihatmu, aku sudah melihatmu sejak lama." Aku mundur selangkah. "Lukas, itu salah." "Lalu mengapa kau tidak mendorongku?" Tanyanya, tidak menuduh, tetapi sederhana, dengan ketulusan yang menyakitkan. Aku membeku. Pertanyaan itu menusuk hati, karena aku tahu jawabannya. Bukan karena aku tidak punya pikiran, bukan karena aku tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah.
Hanya saja aku belum pernah benar-benar dilihat, dirasakan, dan dicintai apa adanya selama ini. Air mata mengalir di pipiku. Aku menutupi wajahku, seolah-olah dengan menyembunyikan mataku, aku bisa menyembunyikan rasa bersalah yang menggerogotiku sepenuhnya. Namun, Lukas dengan lembut menyingkirkan tanganku. "Jangan bersembunyi lagi," bisiknya. Di dapur kecil, di bawah cahaya senja yang memudar, Lukas berdiri diam di sampingku. Kehadirannya yang sunyi menawarkan kenyamanan, kelembutan yang membuatku gemetar. Aku ingin mendorongnya menjauh. Seharusnya aku mendorongnya menjauh, tetapi aku membeku, tidak mampu menyuarakan batasan yang kutahu perlu. Aku berdiri di sana, sangat tersentuh, menyadari betapa terisolasinya kami berdua, seperti jiwa yang tenggelam yang berusaha meraih satu-satunya pelampung yang tersisa. Pada saat itu, semua yang kupikirkan benar, semua yang pernah kupercayai hancur berkeping-keping. Yang tersisa hanyalah 2 orang, sendirian, hancur. Kami berdiri di sana, terhubung secara emosional, dalam kesendirian bersama. Kami diam-diam memahami kesedihan satu sama lain, seolah-olah dunia luar tidak menawarkan apapun. Lukas dan aku tahu hubungan kami sekarang rumit. Sinar matahari pagi menerangi dapur, menerangi serpihan-serpihan yang sunyi. Lukas bangun pagi-pagi, membuat kopi tanpa kata, menaruhnya di atas meja, meninggalkannya seolah-olah kata-kata dapat pecah di ruang yang rapuh itu. Aku melihat uap mengepul. Pertanyaan itu bergema. Apa yang telah kulakukan? Hubungan itu telah berubah, kehilangan kesederhanaannya, bukan lagi keluarga. Batas telah dilanggar tanpa bisa diperbaiki. Menghadap ke arahku, pintu terbuka. David sudah pulang. Aku menggigil seperti penjahat. David masuk, lelah dengan kemeja berdebu. "Halo sayang," tidak peduli dengan beban yang menyesakan itu. Aku tersenyum tipis. "Halo." Lukas mendekat. Tatapan kami bertemu sesaat. Tak ada kata, tak perlu. Malam sebelumnya menggantung di antara kami. Menyakitkan, menyakitkan. David mengerutkan kening, merasakan keanehan itu, dengan cepat menepisnya. Tidak pernah melihat, tidak pernah bertanya. "Apa menu makan malam?" Pertanyaan yang remeh, upaya putus asa untuk tetap bertahan pada keadaan normal. Tanyaku dengan suara gemetar. David menyeringai, "Terserah kau saja." Kalau saja dia tahu apa yang kulakukan demi perasaan, dia pasti akan mengatakannya dengan mudah. Lukas pergi tanpa menyentuh sarapannya. Aku berdiri di antara suamiku yang percaya bahwa semuanya baik-baik saja dan kekosongan yang sangat dalam. Aku telah kehilangan segalanya, keluarga, kehormatan, diriku sendiri. Waktu akan menyembuhkan, semuanya akan kembali mustahil. Lukas dan aku telah menghancurkan sesuatu yang sakral, bahkan tanpa sentuhan. Retakan itu tetap tak dapat diperbaiki, tak terhapuskan. Setiap pandangan pada David, Ella adalah kenangan. Setiap langkah di lorong adalah kenangan. Setiap malam di samping David, tanpa menyentuh jiwaku, kenangan semakin banyak. Pengkhianatan terbesar adalah pengkhianatan terhadap hatimu sendiri. Kupikir kesalahan terbesar datang dari dorongan untuk kehilangan kendali. Tidak, terkadang yang terburuk dimulai dengan keheningan di ruang-ruang kecil yang kosong, dengan penantian yang tiada akhir, tatapan yang mendengarkan, sentuhan yang menenangkan. Aku tidak mencari pengampunan, tidak ada pengertian, hanya ingin melihat momen ketika tidak ada seorang pun yang benar-benar melihat satu sama lain. Tragedi telah dimulai dengan tenang. Ada kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Kita hanya bisa hidup dengannya dalam penyesalan yang tenang selama sisa hidup kita. Bagaimana pendapat Anda tentang cerita ini? Pernahkah Anda merasa bahwa Anda perlahan-lahan menghilang dalam hidup Anda sendiri? Jika Anda berada dalam situasi ini, apakah Anda akan memilih untuk bertahan dalam diam atau dengan berani membuat perubahan sebelum terlambat?
Silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar di channel ini.